selesai di acara, selesai acara nih kita sampai di kampus lagi tuh kan malam tuh Bang. Nah akhirnya kita tuh bertiga nih dengan almarhum yang Indigo mutusin untuk nggak pulang dulu ke rumah. Stay di kampus dulu atau nginep di fakultas dulu. Oh, nginep di kampus. Kita nginep di fakultas. Ya karena takutnya ada yang ke bawah gitu kan Bang. Kita putusin di situ dulu untuk ngadem lah istilahnya. Terus dia cerita. Kita ngobrol-ngobrol ngalor ngidul masalah berjalannya acara gitu kan. Akhirnya dia cerita rincian tadi yang dia lihat si Bahri. Berarti si Imam tadi itu ya? Si Imam tadi. Apa tuh yang wah itu yang genggam kakinya dia? Itu kalau misalkan ya alhamdulillah sih kita nggak bisa ngelihat ya Bang ya. Kalau yang dia lihat ternyata tuh orang setengah Bang. Hah? Segini? Iya. Kakinya nggak ada? Kakinya nggak ada. Jadi cuman aduh merinding kita. Jadi yang dia lihat itu segini sambil nyengkrem kakinya dia. Dia nyengkrem tuh sambil tengkurap atau celentang meganginnya katanya tuh. Tengkurap Bang. Tengkurap. Oh berarti pas diseret tuh dia begini ya? Iya. Nah, mukanya kelihatan nggak? Dilihat nggak mukanya? Mukanya nggak kelihatan. Jadi emang dia mukanya tuh ngadepnya ke tanah. Ke tanah. Gitu tapi kan. Laki-laki. Tapi ya? laki-laki. Rambutnya panjang nggak? Enggak, rambutnya pendek dia. Rambutnya pendek. Cuman ya itu dia bilang cuman setengah. Dia berarti yang salah mungkin keinjeknya itu ya berarti antara badannya dia atau tangannya dia ya. Pas dia lagi di situ ya. Pas lagi di tangga. Wah itu yang benar-benar untung juga kita nggak ngomong apa-apaan di situ ya maksudnya. Ya memang pas kita pulang juga kita izin dulu kan sama yang jagain gitu kan. Kita bilang lah ke yang jagain, kita bilang Pak, nih mohon maaf nih Pak, ini ternyata vilanya kita pakai ada gangguan gitu kan. Iya deh nggak apa-apa dia bilang gitu. Tapi waktu selama gangguan di situ Latif pernah nggak cerita atau ke si penjaga villa itu ceritain gitu kondisinya di villa kayak gimana? Enggak, dia nggak cerita. Maksudnya minta bantuan gitu, minta tolong sama si penjaga itu. Dia nggak cerita. Dan kita emang maksudnya Latif datang nih ke si penjaga villanya, cerita ini kondisinya seperti ini nih Pak, bisa nggak bantuin misalkan gitu. Oh enggak, kita enggak juga. Jadi memang pas udah kita di situ si penjaganya udah ngelepas aja gitu. Ngelepas aja dari sana gitu. Dia juga nggak ada yang usaha buat ke penjaga tempatnya dia enggak ada. Ya? Karena memang kan di situ kita udah hektik juga kan Bang. Jadi kita kayak udah yang nggak kepikiran kayak gitu kan. Ya udahlah kita karena teman juga kita pikir udah ada bisa kan gitu kan. Nah, pas kita mau pulang, kita serahin itu kunci. Ya kita bilang kayak gitu. Akhirnya kita bilang Pak, ini mohon maaf gitu kan. Ini ternyata selama kita pakai ada gangguan, dia bilang gitu. Oh ya nggak apa-apa deh, itu mungkin karena yang itu aja masalah dia punya, dia bilang gitu kan. Punya tempat itu ya. Dia punya tempat dan juga yang kerasukan mungkin juga punya juga, jadi bentrok, dia bilang dia gitu. Tahu ya berarti si penjaganya tahu berarti dong. Ya kan sebetulnya juga yang jaga situ pasti bisa ngeliat juga gitu. Itu makanya biasanya kan yang jaga villa itu kan udah tahu situasi kondisi villanya. Samping itu biasanya kan kuncen juga. Iya, biasanya sih kayak gitu, kan? Bang. Biasanya sih kayak gitu. Nah, itu akhirnya kita pulang, kita bincang di fakultas kayak gitu. Nah, kebetulan besok harinya di hari Senin gitu kan, pas kita udah masuk kuliah, kita tanyalah ke teman kita yang jadi imam. Gimana kaki ente, Bang? Alhamdulillah nih pas sampai rumah kayaknya udah enteng lagi kata dia gitu. Terus lu mikir macam-macam nggak? Pikiran sih macam-macam, dia bilang gitu. Karena nggak mau mikirin macam-macam dah Bang, dia bilang gitu. Udah nggak tahu kakinya dipegang gitu. Iya. Aduh. Nah itu di tahun 2011 tuh Bang. Oke, sebentar. Nah kan tadi kan sempet tuh si almarhum itu ngomong waktu yang si perempuan ini kesurupan. Ente kalau misalkan ente bisa sebenarnya nggak mau ngelihat itu emang wujud sosoknya apa tuh yang berkelahi antara si penjaganya sama si ibaratnya apa ya penghuni di situ tuh yang si penghuninya aja deh nih sosoknya kenapa emang kayak gimana sih kalau menurut si almarhum cerita nggak dia? Jadi kalau yang menurut almarhum jadi emang kan kalau yang jagain si perempuannya ini kan sosoknya kan laki-laki Bang. Yang jagain si perempuan ini sosoknya laki-laki tuh dari orang tuanya. Nah, cuman kata dia bisa berubah jadi macan. Oke. Gitu. Jadi, nah kalau yang penghuni situnya dia nggak cerita. Penghuni situnya dia nggak cerita bentuknya apa yang masuk ke dalam itu perempuan nggak cerita.
Cuman ya itu tadi, makanya kemarin kenapa dia ngeraung-ngeraung ya karena sebetulnya si yang jagain si perempuan ini berubah wujud pas lagi di dalam. Berantemnya kan di dalamnya dia tuh gitu kan. Dia berubah wujud jadi si macan, dia bilang gitu. Sebenarnya nyuruh keluar si penghuni ini. Si penghuni situ supaya nggak masuk ke dalam tubuhnya dia, gitu. Akhirnya, dari situ udah tuh. Cuman kalau kita tanya ke yang perempuan kerasukan ini, kan kita tanya juga kan. Dia ngerasanya gimana kalau dia si perempuan itu? Ya dia bilang gelap aja bang, tiba-tiba gelap. Oh, kayak orang gitu. Pingsan gitu. Kayak orang pingsan. Dia pokoknya pas lagi materi tiba-tiba dia gelap dan dia nggak tahu apa-apa lagi. Gitu. Nah, kan kita sebenarnya udah ya maksudnya karena kita juga udah tahu dari temen kan, kita coba tanya nih, lu ada pegangan nggak? Kita bilang gitu kan. Ada yang ngikutin lu nggak? Nggak ada. Nggak tahu mungkin kali ya. Mungkin bisa jadi nggak tahu juga. Gitu. Cuman yang jelas ya itu dia, kalau sosok yang jagain dia itu ya laki-laki tapi bisa berubah jadi macan, dia bilang gitu. Gitu sih. Si anak kecil tadi nggak ada ceritanya lagi tuh? Kalau yang anak kecil dia bentuknya normal. Nah, yang ruangan nggak kebuka itu, kalau menurut si penglihatan temennya Bang Latif tuh sebenarnya ada apa sih? Jadi penasaran juga tuh ruangan dikunci itu tuh. Sempat nggak nyinggung masalah ruangan itu? Iya. Jadi kalau kata almarhum, ternyata itu emang fungsinya buat gudang bang. Fungsinya buat gudang, buat naruh barang-barang. Tapi buat naruh juga. Naruh apa nih? Benda pusaka atau naruh? Jadi itu buat naruh mayat atau? Enggak, jadi dia buat naruh penumpang yang di situ. Yang tinggal di situ. Oh, jadi digiring ke situ, semua ke situ. Kandangnya dah istilahnya. Jadi nggak ada yang bisa keluar. Katanya dia gitu. Nggak ada yang bisa keluar. Katanya dia gitu. Itu yang maksudnya yang bikin ruangan terkunci itu tahu nggak si temennya siapa? Kan yang kunci itu ruangan. Ya bisa jadi yang kuncian itu tadi bang. Yang si penjaga villa tadi. Dikunciin di situ semua. Dikunci semua di situ. Kalau kunci aslinya emang ada dia pegang. Cuman kalau kunci gaibnya kita kagak tahu dah tuh ada di mana tuh. Biasanya ya kunci gaib itu ya satu dengan kunci dengan si pintu itu biasanya. Tapi masih ada yang bisa keluar ya. Nah kalau yang masalah si anak kecil ini, emang dia bilang lain. Nggak tahu kenapa tuh. Jadi dia tuh bisa keluar masuk itu ruangan dengan mudah ya. Jadi kayak emang anak kecil lagi lari-larian aja bang gitu. Mungkin kalau dia pikir itu nggak ngeganggu kali, jadi nggak dimasukin gitu kan. Tapi yang si orang setengah tadi bisa keluar. Itu dia yang pertanyaannya bang. Kan penghuni situ kali kan. Bener, itu dia penghuni situ. Cuman nggak tahu kenapa dia ada di tangga gitu. Ya kalau misalkan tadi bilang udah dikumpulin semua di situ supaya nggak ngegangguin, ya jadinya bisa dibilang apa ya, keluar sendiri ya atau kalah gimana ya, nggak ngerti dah kalau itu tuh bang. Tapi yang tadi pada gelantungan di pohon-pohon itu setelah dipagerin enggak, akhirnya dia cuma stay nunggu di luar aja bang. Dia nggak masuk ke dalam. Nggak bisa masuk ke dalam karena memang dipagerin itu tadi ya. Oke. Tuh tempatnya emang angker ternyata tuh sobat rungsing tuh ya. Dan itu kita pakai 2 kali sebetulnya di situ bang. 2 kali. Setelah ke tahun itu selanjutnya masih pakai situ lagi. Tahun 2012 kita pakai lagi di situ. Oke, itu alasannya kenapa pakai di situ lagi? Udah tahu keadaan kondisinya begitu. Iya, jadi emang selain aura itunya ya, karena emang tempatnya enak juga sih. Enak dalam artian tuh nggak banyak orang dan itu dia terpencil banget gitu bang. Jadi si panitia dan juga si mahasiswa nih, si peserta tuh kayak benar-benar tuh jauh dari peradaban gitu lah. Jauh peradaban ini udah mati kuno ya. Tapi ada nggak kepikiran, maksudnya di yang pertama kali aja nih temen tadi kan udah ceritain segala macemnya lah ya, banyak segala macemnya, bahkan di tempat itu dikumpulin pun dikasih tahu. Iya. Berlanjut di tahun depan pakai situ lagi, apa nggak ada kepikiran nih nanti ada lagi terulang kejadian yang sama atau mungkin yang lebih parah lagi dari kejadian yang tahun sebelumnya? Nah itu emang udah sempat kepikiran bang, dan emang kita udah wanti-wanti juga sama si penjaganya. Kita bilang kan
Ya akhirnya kita kan mutusin datang lagi ke sana gitu kan. Si almarhum ikut lagi waktu itu. Ikut juga. Kayak karena kita taunya teman kita yang bisa ngeliat dia doang gitu kan. Akhirnya kita ajak lagi gitu. Nah, kita ngomong akhirnya sama si yang jagain, Pak ini tolong dong yang di dalam Dikondisiin atau dikondisiin lah, jangan sampai di tahun kayak kemarin, kita bilang gitu kan. Nah, terus dia bilang, iya, dia bilang gitu. Insya Allah nggak kenapa-napa kalau besok mau pakai, dia bilang gitu kan. Ini masih mau pakai kayak tahun lalu, iya Pak, kita bilang gitu kan. Nah, berarti si penjaga villanya juga sebenarnya tahu tuh kondisi teman-teman abang waktu kejadiannya seperti itu, tahu berarti dia dong. mungkin Bang, kita juga nggak tahu Karena kan sih. mungkin setelah dia pulang ya nggak tahu, dan isi kunci interogasi satu lo masukin siapa gitu kan. Mungkin kan kita nggak tahu. Iya. Nah, akhirnya pas ya walaupun yang di tahun 2012 itu nggak terlalu banyak lah, maksudnya Pesertanya atau apanya nih? pesertanya sih tetap banyak gitu, cuman gangguannya tuh nggak separah yang Nggak kayak sehektik gitu pertama. gitu. Nah, pas itu juga kita ngelakuin hal yang sama di anak 2012, kita bilang jangan kita sampein lagi tuh apa yang si penjaga bilang gitu kan, masalah tata krama, bahasa dan juga perilakunya dijaga gitu kan, terus tetap ingat sama Tuhan gitu kan, jangan sampai pikiran kosong gitu. Nah, pas di tahun 2012 itu karena kita juga nggak mau kecolongan, akhirnya kita pagerin lagi tuh Bang. Berarti dari awal. Dari awal di hari pertama kita udah pagerin lagi supaya nggak ada kayak gitu lagi terulang gitu kan. Oke. Berarti magerin itu kan berarti yang dari luar nggak bisa masuk. Betul. Nah pertanyaannya, yang udah di dalam gimana? Nah yang udah di dalam mungkin udah dikondisiin sama si yang jaga nih Bang, di tempat yang itu gitu. Di ruangan kecil yang tadi. Tapi pada saat acara itu berlangsung nih di tahun berikutnya, kejadian nggak? Ada kejadian. Ada lagi kejadian? Ada kejadian. Tapi cuma satu. Sumbernya dari dalam apa dari luar nih? Dari luar. Tadi kan katanya udah dipagerin tuh. Tapi ternyata bisa dapat dari luar. Nah, itu gimana? Jadi kalau pagernya tembus berarti. ini kita juga nggak tahu nih Bang. Maksudnya yang namanya kan itu kalau untuk pagar gaib itu kan sifatnya dari eksternal tuh Bang. Kalau dari internal kita nggak tahu nih dari si internal peserta masing-masing kan. Si orangnya ya, pesertanya ya. Nah, kebetulan waktu itu yang sekarang jadi istri saya Bang. Oh, jadi istrinya juniornya nih ceritanya nih, ngalamin kejadian pas lagi leadership itu di tahun 2012. Nah, kan emang dia sempat bukan sempat dekat, emang dia dekat sama teman kita yang almarhum Indigo sama teman yang satu lagi gitu kan. Nah, sebenarnya tuh udah dibilangin, udah dipesenin nih sama temen gitu kan. Istrinya abang nih? Iya, udah dipesenin. Lu jangan macem-macem, dia bilang gitu. Gue tahu lu, dia bilang gitu kan. Jangan ngomong yang kagak lu, dia bilang gitu kan. Dia ngeyel. Udah diingetin gitu ngeyel. Dia ngeyel. Ngeyelnya gimana tuh Bang? Dia bilang, apaan sih, gue nggak percaya begitu-begituan, dia bilang gitu kan. Nggak ada, gue juga nggak pernah ngeliat, dia bilang gitu. Oh gitu. Dia bilang gitu. Itu ngomongnya dia ngomong kejadian itu pada saat malam, siang, sore, pagi. Itu ngomong pas lagi berangkat Bang. Jadi berarti masih dari kampus? Dari kampus menuju ke tempat. Dia ngomong begitu? Berarti belum nyampe sana dong? Belum, tapi udah dipesenin. Oh, dia padahal sebenarnya ngomongnya masih di jauh, bukan di masih di kampus lah ya, belum nyampe di lokasi. Belum di lokasi. Oke. Belum di lokasi. Berarti udah nawaitunya udah keluar dari situ. Iya. Terus? Nah, akhirnya pas nyampe itu kan maghrib. Kita maghriban, kita isaan. Oh, nyampenya malah lebih cepet yang ini ya? Ini lebih cepat karena kita nggak mau nyampe lebih malam kayak tahun sebelumnya Bang, gitu kan. Maghriban, isaan, ngelakuin hal yang sama, pengajian juga gitu kan. Materi itu kita akhirnya bagi-bagi kelompok. Akhirnya nih kelompoknya dia itu kebetulan dimentorin di luar dari si villa, tapi masih wilayah si villa, di pelataran villa di bawah ya. Halaman depan ya, halaman depan, tapi nggak keluar dari si villa itu Bang. Karena udah dipagerin ya. Pas lagi mentoring sama satu instruktur, tiba-tiba dia diem, bengong, terus nangis. Itu nangisnya dari jam 10 sampai pagi. Hari pertama? Itu hari pertama.
Hari pertama itu sampai subuh dia nangis nggak berhenti. Itu sampai subuh dia nangis nggak berhenti. Akhirnya si temen ini kan nanya. Temen yang mana nih? Yang indigo. Oh, almarhum. Dia nanya, lu kenapa? Dia bilang gitu. Pas lagi nangis nih? Pas lagi nangis. Nanya. Jadi pas dia lagi diinstrukturin, lagi mentor gitu ya, lagi mentoring. Toto nangis sendiri? Dia diam, Toto nangis sendiri. Dipindahin langsung ke kamar. Langsung dipindahin ke kamar. Nah, si almarhum langsung nanya, kita juga nemenin kan, teman-teman panitia yang lain yang perempuan nemenin. Lu kenapa? Dia bilang gitu. Tiba-tiba nangis. Enggak apa-apa, dia bilang gitu. Nggak tahu tiba-tiba nangis, dia bilang gitu kan. Tiba-tiba tapi rasa masih, waktu ditanya itu masih kondisinya masih nangis nggak? Masih nangis, sambil nangis, Bang. Nah, cuman ya udah kita diemin dulu. Cuman nangisnya nggak berhenti, masih nangis terus. Sampai siksikan atau cuman sampai siksikan? Sampai siksikan. Nah, ternyata pas si almarhum nanya, lu kenapa? Dia nggak jawab kenapa. Gue tahu apa yang lu tangisin, dia bilang gitu. Oh, si temennya baru tahu ya? Udah tahu. Lu sih gue bilangin, dia bilang gitu. Lu ngeyel, lu nantang, dia bilang gitu. Tadi itu ya yang pertama. Padahal masih di kampus tuh. Padahal masih di kampus, Bang. Masih mau ke jalan ke sana. Ternyata dia bilang, lu ngeliat apaan? Dia bilang gitu. Nih kita samain dulu, dia bilang gitu kan. Enggak. Akhirnya karena sampai pagi. Nggak tidur berarti nih? Nggak tidur, Bang. Kita tuh teman-teman panitia yang nemenin dia akhirnya nggak tidur gitu kan. Akhirnya sampai kita putusin, akhirnya deh kita ajak pulang aja deh gitu. Akhirnya kita ajak pulang. Pulang kemana ini? Balik, udah nggak ke tempat situ lagi. Berarti acara tapi di sana masih lanjut? Dia kita pulangin. Oh gitu. Dia kita pulangin. Alasannya kenapa tuh? Karena dia nggak kuat, Bang. Dan kita emang nggak mau lagi kejadian sampai orang kesurupan. Istrinya nggak kuat. Kita nggak mau kejadian sampai kesurupan. Akhirnya udah kita pulangin aja deh. Anterin pulang. Akhirnya kita anterin pulang. Saya, dia, sama teman-teman saya itu, salah satunya si almarhum. Ikut juga. Ikut balikin dulu ke fakultas gitu kan. Nah, di fakultas dia baru ngomong. Tapi pas tapi udah pas paginya balik. Pas pagi balik. Dengan kondisi udah nggak nangis. Udah nggak nangis. Itu jadi dia nangis itu sampai sebelum subuh. Toto berhenti. Akhirnya dia bisa reda nangisnya. Oh. Ngereda sendiri gitu. Akhirnya habis subuh jam 6. Seingat saya sih jam 6 dari villa di Sawangan sana kita pulang ke fakultas. Gitu kan. Pas sampai fakultas dia udah mendingan. Dan udah normal lagi. Gitu. Kita ngobrol. Apa yang lu lihat? Karena lu nantang, apa yang lu lihat? Ternyata dia bilang sebenarnya nggak ngeliat apa-apa di dalam, dia bilang gitu. Di dalam villa? Di dalam villa dia nggak ngeliat apa-apa. Tapi dia ngelihatnya dari luar, dari arah hutan. Oh, munculnya sosoknya dari arah hutan? Dari hutan, dari pohon. Oh. Awalnya dia bilang itu awalnya itu kayak cahaya putih, bulat, tapi keluar dari pohon dikit-dikit. Cahaya nih, keluar gitu ya? Dari pohon dikit-dikit. Dari belakang pohon dikit-dikit. Nah, terus lama-lama ngebentuk, Bang. Oh, dari cahaya itu lama-lama jadi bentuk sosok? Jadi bentuk sosok. Waduh. Jadi bentuk sosoknya itu lama-lama jadi kayak perempuan. Aduh, merinding. Jadi kayak perempuan gitu kan. Jadi kayak perempuan, rambutnya panjang, pakai daster putih. Melayang kan. Tiba-tiba terbang? Iya. Melayangnya maksudnya terbang? Dari yang tempat dia berdiri di pohon itu terbang? Terbang ke depan muka. Cepet berarti dong? Set langsung gitu? Iya. Dan itu ternyata dia cerita itu diikutin sampai ke kamar. Berarti yang dia terbang itu langsung muncul depan muka? Depan muka. Coba itu bayangin Sobat Runsing kalau kalian ngalamin tuh. Berarti sosoknya bisa dibilang apa nih, Bang? Kuntilanak, Bang. Kuntilanak. Muncul langsung amplop depan muka. Itu terus, dia tuh yang kita nggak habis pikir tuh itu udah dipagerin dan itu ternyata masih ngefek gitu, masih tembus ya? Karena dianya gitu. Udah kita bilangin jangan begitu-begitu tapi masih ngeyel. Padahal ngomongnya nggak di situ. Padahal ngomongnya nggak di lokasi. Oke. Nah, yang dia tangisin itu kenapa katanya? Nangisnya kenapa alasannya? Tangisnya tuh dia bilang karena ketakutan. Selain ketakutan, atau kita juga nggak ngerti nih. Jadi kalau kata dia tuh hawanya pengennya nangis. Jadi tuh dia kayak ngerasa sedih gitu. Cuman kalau kata teman, ya itu Pak, dia itu hampir kerasukan, dia bilang. Tapi nggak sampai. Tapi nggak sampai kerasukan.
tapi auranya udah masuk. Oh. Makanya dia itu bisa ngerasain kesedihan si ini. Kesedihan si makhluk yang tadi. Makhluk itu tadi. Oh, gitu. Jadi hawanya jadi penangis ya. Iya, jadi hawanya pengen nangis aja. Berarti baru dia balik ke dunianya lah kita bahasanya ya. Sebelum subuh tadi tuh. Iya. Baru dia pergi lah. Baru pergi. Makanya ya udahlah kita putusin untuk mulangin dia aja. Mungkin kalau dia tetap stay di situ dia balik lagi kali ya. Kemungkinannya ada nggak kayak gitu? Kemungkinan kalau kata temennya. Kemungkinan untuk kerasukan ada, Bang. Bahkan sampai kerasukan. Sampai kerasukan kayak yang peserta sebelumnya itu bisa gitu. Karena memang dia udah deket banget lah ya. Udah deket banget gitu di depan mukanya dia gitu. Tapi selama yang tadi itu kan baru ketempelan auranya. Istrinya abang masih ngelihat nggak nih sosok? Itu pas sampai masuk ke kamar, jadi dia itu pas dia mukanya ini tuh pas lagi di luar. Pas dia pindahin ke kamar, dia pas di muka itu kaget dong, kaget mungkin sampai gimana? Makanya kan dia langsung kayak orang bengong gitu, Bang. Dia bilang dia bengong gitu kan. Toto udah di depan muka. Dan dia tuh kan nggak percaya, maksudnya karena dari jauh sana, tiba-tiba di depan muka gitu kan. Dan dia kayak shock gitu kan, shock terus kayak tiba-tiba nangis. Itu karena awalnya bengong juga kali ya, merhatiin begitu ya. Mungkin bisa jadi juga karena bengong gitu. Nah pas dipindahin ke kamar pun dia bilang kebetulan pas kita pindahin ke kamar itu nggak sedekat itu, tapi karena di kamar itu kan ada kaca tuh, Bang. Tapi dia ngeliatin dari kaca. Dia masuk dalam kaca atau dia kelihatan dari kaca? Jendela maksudnya. Oh, dari luar. Oh. Dari luar gitu. Jadi pas kita udah istirahatin di kamar ditemenin sama teman-teman panitia gitu dan dia masih nangis, alasannya itu karena dia masih ngeliatin dari luar jendela, pengaruhnya masih masuk ke dalam gitu. Selain dia ketakutan juga itu pengaruhnya masih masuk gitu. Takut tapi nggak berani nggak cerita ya, maksudnya kalau orang bisa kondisinya ngelihat kayak gitu kan, kalau orang ketakutan kan di sana itu takut serem segala macem gitu iya, kan. Dia nggak cerita. Dia baru berani cerita pas kita sampai di fakultas. Oh, itu udah nggak ngikutin dia? Udah nggak ngikutin dan emang kata almarhum juga udah Pak, dia udah aman kok, dia bilang gitu, udah bisa pulang ke rumah sendiri, dia bilang gitu. Oke, sobat runsing sekalian, ini pengalamannya menarik banget nih Bang Latif nih, narasumber kita kali ini ya. Jangan sampai ketinggalan nih nonton secara full ceritanya Bang Latif. Karena apa? Banyak yang bisa kita petik dari situ ya Bang Latif ya. Iya, Bang. Selain kita datang ke satu tempat yang notabene-nya kita nggak tahu di situ tempatnya, tempat baru juga ya kan. Kadang ya tadi bahkan seorang imam sholat ketika salah injek bisa dipegangin kakinya. Dan yang paling menarik adalah kisah yang kedua. Walaupun dia nggak sesumbarnya di lokasi, tapi niatnya sebelum dia berangkat itu udah ketancap tuh sobat runsing. Jadi yang bisa kita petik ya dari pengalamannya Bang Latif ini, segala apapun kemanapun yang kita mau pergi, ingat sobat runsing, innama a'malu binniyah, niatnya dulu nih. Jangan sampai kita ada niat sombong terus akan-akan nantang. Kita hidup ini berdampingan sobat runsing, ya kan. Kalian kan tentunya nggak mau juga dapat gangguan dari makhluk-makhluk yang kita nggak bisa lihat kasat mata lah bahasanya kan. Jadi lagi-lagi dari segala pengalaman dari narasumber yang sudah hadir di sini, Bang Latif, terima kasih banyak nih. Terima kasih banyak, Bang. Buat waktunya nih, udah nyempetin waktu berbagi cerita ke sobat-sobat runsing sekalian. Mudah-mudahan pengalaman yang pernah Bang Latif alamin dan teman-teman gak kejadian nih buat sobat runsing sekalian. Amin. Itu kan intinya ya. Jadi kita ambil yang baiknya untuk pelajaran diri kita dan kita bisa share ke teman-teman yang lain. Buang jauh-jauh yang jelek-jeleknya. Oke sobat runsing sekalian, sebelum kita pamit undur diri, sekali lagi nih kita ingin ingetin ke teman-teman sekalian, selalu dukung channel kita di RUU Ensing. Kalian bisa lihat Instagram kita, Facebook kita, Twitter kita, atau kalian bisa juga DM nih ke Instagram juga. Kalian bisa kirim email nih, email yang tertera di bawah ini. Buat kalian juga yang ingin hadir di studio kita untuk berbagi cerita, kita selalu open, kita selalu terbuka untuk kalian semua. Sekali lagi terima kasih banyak. Jangan lupa dinyalain loncengnya. Untuk kali ini
Kita pamit undur diri dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.